Halo rekan penggerak, salam guru penggerak. Jumpa lagi bersama saya Henpriandi Eskom, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Katingan, SMP Negeri 8 Katingan Tengah. Pada video kali ini saya akan menampilkan tentang penerapan segitiga restitusi di sekolah. Studi kasus pertama, siswa terlambat datang ke sekolah. Nah, sini yuk, sini dulu. Betul lah. Ya. Ini apa kabar, Yanda? Sudah jajan tadi? Ya, Pak. Oke, sudah ya. Nih, kamu pasti mengerti nih kenapa Bapak panggil ke sini nih ya. Ya, Pak. Karena saya terlambat masuk kelas, Pak. Tadi terlambat masuk sekolah ya, jam pertama ya. Jam pelajaran di Bapak. Biasanya nih kamu nggak pernah telat sih jam pelajaran Bapak ini ya. Kemudian juga saya konfirmasi juga dengan ketua kelasnya tadi si si Jevanya itu ya, kamu nih sering terlambat akhir-akhir ini dan juga tidak 1-2 kali saja, ternyata di pelajaran guru lain juga terlambat. Nah sebenarnya tidak terlalu bermasalah sih kalau saya ya, karena siapapun pasti juga terlambat. Cuman kalau terus menerus terlambat juga nggak baik, nanti imbasnya ke kamu juga terlambat menerima pelajaran. Nanti juga guru yang nanti di kelas juga belum tentu kan mau menerima kamu. Nah, katanya saya dengar juga ada 1 hari kamu terlambat nggak disuruh masuk ya, Ya. suruh berdiri di depan kelas. Nah kan, ini jadi gak enak kan, kamu juga pasti gak enak kan perasaannya kan. Nih, kenapa sih sebenarnya, cerita dulu ya, kenapa sebenarnya kamu terlambat? Berangkat sendiri atau diantar oleh ibu atau bapak? Diantar ibu, Pak. Diantar ibu ya, bapaknya kemana? Kerja Pak di hutan Cipali. Bapak kerja di hutan Cari Kayu. Kira berapa menit tuh dari rumah ke sekolah kira-kira tuh? Kira-kira 20 menit, Pak. 20 menit ya, jauh ya, pakai motor ya. Terus dari rumah berangkatnya biasanya jam berapa? Isi jam setengah 7 kira-kira. Kira-kira jam setengah 7 ya, seharusnya nggak telat itu kan, harusnya kan ada 10 menit lebih itu. Dan juga masih ada panjang itu waktunya, tapi kenapa bisa terlambat? Ya, Pak. Karena kalau berangkat sekolah tuh harus ada di sekolah. Berarti mutar ya, mutar ada dulu, akhirnya kamu terlambat. Naik motor sendiri juga nggak bisa ya, naik sepeda kejauhan karena jalannya seperti itu dari rumah sekolah, apalagi jalan kaki nih ya, jauh ya. Kira-kira nih ada solusi nggak ini supaya kamu tidak terlambat lagi nih, kira-kira ini? Mungkin saya bisa bangun lebih pagi, Pak, supaya dapatnya lebih pagi. Nah, berarti kamu dilakukan dulu ya, bangun lebih pagi, kamu atur kegiatan paginya, dibilang sama orang tuanya ya, kamu sedang terlambat ini, jadi diatur biar lebih antar adanya lebih cepat, kemudian kamu nggak terlambat lagi ke sekolah ya. Nah di kelas kita kan kemarin kita sudah buat keyakinan kelas tuh, ya kan? Ingat nggak yang kita buat itu kan? Ingat? Ya. Kita buat Ya betul. Kira-kira nih keyakinan kelas yang ada kaitannya dengan keterlambatan kamu ini apa? itu, Pak. Datang tepat waktu. Nah dari keyakinan itu kamu ngerti nggak konsekuensinya? Gara-gara kamu terlambat itu apa konsekuensinya? Saya harus menyalin, Pak, materi pelajaran pada saat saya terlambat itu. Menyalin materi pelajaran ya, nggak apa-apa ya, aman ya. Nah sudah mengerti kamu ya, jadi kamu harus menyalin materi dari teman-teman kamu. Sudah itu dilakukan? Belum ya? Nah kalau belum nanti dilakukan ya, saya pantau. Oke, saya pantau. Termasuk mata pelajaran saya juga. Ya. Bukan saya juga dan teman-teman guru yang kamu terlambat itu ya. Nanti kamu serahkan ke saya. Kalau sudah, saya konfirmasi ke teman-teman guru tadi. Kemudian kamu bisa minta maaf ya. Aman? Bisa ya. Nah untuk selanjutnya ya coba kamu ngatur waktu lagi, bangun lebih pagi ya. Bilang sama orang tuanya nanti supaya nggak terlambat lagi, nanti pas ngantar adik kamu juga aman, kamu juga aman ya. Jadi misalnya nih ya sulit masuk gitu kan, berangkat pagi ini sulit nih misalnya kan, atau kendala apa silahkan dihubungi gurunya supaya enak, kamu enak, gurunya enak, yang bisa mengerti gitulah, paham ya kan? Nah itu aja, selamat berusaha ya, semoga tidak terlambat lagi ya. Itu aja. Nanti ini setelah sudah selesai silahkan dicatat dulu ya, paham ya? Nampak. Oke, makasih ya Yanda ya.
Studi kasus kedua, siswa tidur saat pelajaran. Ya, pagi sini dulu ya. Duduk. Sudah istirahat tadi lah? Oh, jajan juga sudah? Nah, ini pasti kamu tahu kan kenapa kamu nih Bapak panggil ke sini ya kan? Kenapa? Tadi tidur di kelas lah saat pelajaran dimulai ya. Jadi soalnya itu Bapak sempat melihat kamu tidur, kemudian Bapak tanyakan sama teman-teman kamu juga sudah lama kamu tidurnya itu tadi. Nah, dari jam pelajaran sebelumnya juga gurunya datang, kamu tidur juga gitu kan? Nah, kamu seperti itu kenapa? Belum makan kah? Belum sarapan kah? Atau bagaimana? Sudah. Itu terus kenapa kamu tertidur begitu itu? Pak, saya bosan dengan pelajarannya, Pak. Bosan ya? Oh, kok bisa bosan gitu kenapa? Pelajarannya kurang seru, Pak. Kurang seru ya. Kalau itu Bapak bisa memaklumi ya. Ya, apalagi memang di pelajaran tertentu memang sedikit berat. Kamu sampai ketiduran juga di sekolah. Mungkin nggak cuma kamu juga yang ketiduran, ya kan? Mungkin ada juga yang lain ketiduran. Tapi tidur pada saat jam pelajaran itu bukan hal yang dibenarkan. Kemudian hal itu juga kan nggak termasuk menghargai gurunya, ya kan? Nanti gurunya bisa marah atau bagaimana. Ya. Jadi sebenarnya itu kamu tidur jam berapa sih? Malam kok bisa ngantuk seperti itu kenapa? Jam setengah 2 malam, Pak. Setengah 2 malam. Oh iya, setengah 2 malam lah. Malam banget ya. Ini ngapain aja tuh bisa tidur sampai malam-malam seperti itu? Saya ikut silat. Oh ikut silat, bagus sih sepertinya ya. Di dekat rumah. Ya, Oh dekat rumah ada perguruan silat ya. Bagus itu kegiatan positif. Sampai jam berapa itu latihan silatnya di rumah? saya latihan sampai jam 10 malam. Harusnya kan nggak terlalu malam kan, nggak sampai jam 2 pagi atau jam setengah itu ngapain aja itu? Pak, saya diajak ngopi sama guru sama kawan-kawan. Ngopi ya? Kayak dari orang tua yang ngopi ya? Kumpul ya? Berarti selain kumpul, ngopi juga. Nah selain ngopi dan kumpul-kumpul tuh ngapain aja habis itu? Ya habis pulang main HP, belum tidur, Pak. Oh main HP ya? Jadi karena habis latihan silat, kemudian kumpul-kumpul sama teman, ngopi, terus keterusan. Nah, habis itu pulang, nggak langsung tidur, main HP gitu ya kan? Nah berarti hal itu yang menyebabkan kamu apa ya tertidur di kelas. Nah, karena tidurnya malam. Nah, di rumah juga berarti kamu kurang tidur, berarti kalau sudah itu tidurnya juga larut malam dan juga kegiatan kamu juga tidak sampai larut malam harusnya kan yang sudah tadi. Berarti artinya itu apa ya? Kamu harus mengatur kegiatan kamu lagi. Ya, jadi ini saran saya ya. Jadi kamu nanti setelah latihan silat, misalnya malam di sekitar rumah, langsung pulang aja. Ngumpul-ngumpul kan bisa lain kali, kan? Ngumpul-ngumpul bisa lain kali. Nanti setelah itu main HP-nya dikurangi, karena kamu kan sekolah, ya kan? Di kelas ada keyakinan kelas tidak? Kira-kira nih, yang keyakinan kelas yang seperti yang kita buat di kelas itu, yang kamu langgar itu bagian yang mana? Tidak boleh tidur di kelas. Tidak boleh tidur di kelas ya saat pelajaran. Betul. Nah di situ tertulis tidak konsekuensinya apa? Ya, Apa konsekuensinya kalau benar-benar? Menjawab ulang materi yang tertinggal ya. Nah kalau kamu sudah mencatat belum materi yang tertinggal tadi? Belum ya. Nah berarti nggak ditagih itu sama guru yang kamu ketiduran selain saya tadi? Nggak pernah ya. Nah berarti ini habis ini bapak kamu mau kamu mencatat materi yang sebelumnya kamu tinggal tidur ya kan? Nanti kalau sudah selesai serahkan ke saya ya. Nah nanti kalau sudah diserahkan ke saya, nanti saya tunjukin ke guru-guru yang sebelumnya kamu tidur itu, kemudian kamu bisa minta maaf ke beliau ya. Mengerti di situ ya. Nah mungkin setelah ini saran bapak, kalau kamu ngantuk di kelas,
kelas lagi, kamu bisa izin keluar sebentar. Kan izin aja sama gurunya nggak apa-apa. Izin aja, cuci muka biar segar, ya kan? Nah ini harapannya kamu bisa lebih giat lagi, ya. Habis ini bisa lebih giat lagi. Kemudian kamu coba perbaiki diri dulu, ya. Perbaiki diri lagi. Nanti Bapak juga nggak bisa membenarkan yang kamu lakukan tadi, tertidur di dalam kelas, ya. Nggak bisa dibenarkan itu. Jadi solusi yang bisa Bapak tawarkan ke kamu adalah kalau ngantuk keluar kelas cuci muka, ya. Aman ya. Nah nanti kamu bisa ke kelas dulu. Ini kan sudah selesai istirahat. Nah selesaikan tugas yang sebelumnya Bapak berikan, ya. Selesaikan, saling tanya ya. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Yanda, murid dari Pak Yandi. Saya mendapatkan penanganan dari Pak Yandi tentang kasus saya yang terlambat datang ke sekolah. Saya bercerita dengan tenang kepada Pak Yandi dan kemudian saya juga mendapatkan solusi atas masalah saya. Terima kasih. Aja lah. Oke, saya mau tanya aja gimana tanggapan kamu dengan cara Bapak tadi menangani murid yang terlambat. Apakah sudah baik atau sudah bagus atau salah gitu? Yuk dibilang dulu. Baik banget Pak, karena saya bisa tenang bercerita Pak. Oh ya, aman ya. Aman. Bagaimana kira-kira kalau kamu melakukan kesalahan dengan gurunya bertanya seperti tadi, ya bisa memberikan saran untuk kamu, itu suka nggak kamu? Suka Pak. Oke, nggak perlu marah-marah gurunya kan? Marah-marah nggak takut kalau menjelaskan. Jadi nggak takut lah. Oke, paham. Jadi cukup jelas tadi ya. Oke, terima kasih ya Yanda ya. Ya. Halo, perkenalkan nama saya Jepanya Pantio, murid dari Pak Yandi. Saya mendapatkan penanganan dari Pak Yandi tentang kasus saya yang tertidur pada saat pelajaran di kelas. Saya mendapatkan bimbingan bahwa saya lakukan itu tidak patut dilakukan. Saat dibimbing oleh Pak Yandi, saya merasa nyaman dan aman. Saya tersadar dan ingin memperbaiki diri saya untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih untuk Pak Yandi atas bimbingannya. Sebentar cepatnya saya atur ya. Gimana tadi perasaan kamu pada saat dibimbing atau dibina seperti tadi? Saya merasa bisa menyadarkan diri saya dari kesalahan yang saya lakukan. Kira-kira kamu suka tidak dengan cara yang seperti tadi, gurunya menanganinya tidak pakai marah-marah, tidak langsung emosi atau seperti apa? Suka Pak, Aman ya? aman. Merasa tenang tidak kamu yang seperti tadi? Tenang Pak. Nah, tidak takut merasa bersalah ya? Ya Pak. Kira-kira nih kalau kamu seperti tadi, kamu mau mengerjakan nggak tugas yang diberikan karena ketertinggalan kamu tidur di dalam ruangan tadi? Bisa dikerjain. Bisa. Berarti aman ya, tidak tertekan ya? Ya Pak. Oke ya. Terima kasih untuk Jepanya. Ada kata-kata nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada, aman ya. Terima kasih untuk Jepanya. Terima kasih, semoga video ini bisa menginspirasi. Mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan.